Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Novel Fitrah dari kelas akuntansi malam 2. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi pola kegiatan perekonomian dari mata kuliah pengantar ekonomi. Pola kegiatan perekonomian terdapat beberapa poin dalam hal ini, seperti 1. Uang, perdagangan, dan spesialisasi. 2. Pelaku kegiatan perekonomian. 3. Sirkulasi aliran pendapatan. 4. Masalah pokok perekonomian. 5. Batas kemungkinan produksi. Dan 6. Sistem-sistem perekonomian. Yang pertama adalah uang. Uang adalah benda yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah. Semakin penting bagi bangsa yang nilai perdagangannya semakin tinggi. Peranan uang juga tidak terlalu penting dalam perekonomian subsisten. Spesialisasi dan perdagangan. Yang pertama, menghasilkan produk sesuai keahliannya, di mana mereka hanya menghasilkan produk sesuai dengan apa yang mereka kuasai. Kemudian lebih produktif dan efisien, di mana ini lebih mempersingkat waktu dan tidak membuang-buang waktu. Tidak diperlukan kesesuaian ganda dari keinginan dalam perdagangan karena mediasi uang. Perekonomian subsisten. Terdapat unit produksi terutama dari keluarga petani tradisional, kemudian pengguna teknologi sangat sederhana, produktivitas sangat rendah, dan produksi hanya cukup untuk menopang hidup dengan tingkat yang sederhana. Kemudian output industri sangat sedikit, serta peranan uang kurang diperlukan. Perekonomian uang. Perekonomian yang menggunakan uang sebagai alat pembayaran perdagangan. Bukan berarti ini barter. Terdapat spesialisasi dalam berproduksi. Produktivitas dan produksi tinggi sehingga terjadi surplus di tingkat produsen. Diperlukan pasar untuk menampung surplus produksi. Pelaku kegiatan perekonomian. Pelaku kegiatan perekonomian adalah rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Rumah tangga. Pemilik dari faktor produksi yang tersedia dalam perekonomian dalam rumah tangga adalah tenaga kerja, tenaga usahawan, alat-alat modal, kekayaan alam, serta harta tetap. Perusahaan. Organisasi yang dikembangkan oleh seseorang atau sekumpulan orang dengan tujuan menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Penggolongan perusahaan dalam industri seperti industri primer, industri sekunder, dan industri tersier. Industri sekunder adalah perusahaan yang terlibat dalam penciptaan barang industri, perumahan dan bangunan, penyediaan air dan listrik dan gas. Industri tersier adalah industri yang menghasilkan berbagai macam jasa seperti pengangkutan, perdagangan, perbankan, persewaan bangunan. Sekian materi singkat yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.